dari Ismu Yahya. Demikian juga dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Untuk kelanjutan dari kegiatan kita ini akan kami serahkan sebenarnya kepada Ustadz Subandi. Kepada beliau kami persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar subuh hari ini? Ibu-ibu sehat? Bapak sehat? Sebelah kanan saya sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Semoga semua yang hadir di subuh hari ini di Masjid Darul Muttaqin ini semoga diberikan keistiqomahan untuk selalu dijaga dalam ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Izin yang saya hormat Ketua Masjid Darul Muttaqin dan pengurus masjid lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Semoga para pengurus, para pejuang masjid, para marbot, takmir, apapun itu yang berjuang di jalan Allah fisabilillah, semoga selalu diberikan kesabaran, itu yang pasti. Lalu diberikan kekuatan, keistiqomahan sampai kita bisa mendapatkan meraih namanya pejuang agama Allah. In tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kita bantu agama Allah, pasti Allah akan angkat derajat kita. Pasti Allah akan muliakan kita, ya kan? Pasti Allah akan bantu kita. Nah, baik Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang depan ini bukanlah kiai, bukan ustadz, ya kan? Anak muda biasa. Saya tuh dengan kawan-kawan tuh sering menyebut kita ini mendisklaimer adalah penggerak dakwah, ngajak orang dalam kebaikan. Nah, hanya santri. Jadi kita ini masih santri, Pak. Nah, jadi santri usianya nanti tebak sendiri lah berapa usianya ya. Intinya 20 ke atas. Nah, tapi masih santri. Kalau santri itu kan biasanya usianya SD, ya kan, serata SMP, SMA. Nah, kita ini mahasiswa jadi santri. Yang udah sarjana jadi santri. Memang kita mendisklaimer santri sampai mati. Jadi santri sampai mati. Nah, kita adalah santri dari Masjid Ismu Yahya. Nah, kemarin saya masih di Ngabang, masih di Landak. Ada Pak Ali ya, dan beberapa orang kemarin ke Ismu Yahya, Pak. Ramai ya, pulang mobil kata. Oh, lama ya. Udah diajak keliling Ustaz Tommy. Udah ajak keliling ya, keliling kawasan. Alhamdulillah. Kalau ditanya asal saya ini dari mana? Saya dari Kapuas Hulu, Pak. Dari Kapuas Hulu. Pokoknya kalau dari Pontianak Kapuas Hulu ini kalau pakai bis 14 jam sampai lah. Nah, kalau saya harus siapkan 2 obat antimo, biar tak mabuk dan biar tak muntah. Nah, itu dia. Pakai motor pernah, ya kan? Pakai mobil pernah, pakai bis pernah, pakai pesawat pernah. Yang tak pernah itu pakai kelotok ke sana. Pakai kapal, mau seminggu kali baru sampai ke sana. Baik, Bapak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita ada 5 orang di Masjid Ismu Yahya, biasanya sampai 7 orang biasa. Nah,
macam-macam. Bang Tommy ini dari Punggol. Dari Punggol, Bapak tahu Punggol ya? Ada 3 orang di belakang itu tuh. Itu ada Bang Muslimin dari Kakap, ada Bang Fari dari Mempawah, ada Ustadz Habib itu dari Sampas. Nah, memang di Masjid Ismuiyaya itu perkumpulan anak-anak muda dari berbagai macam daerah dan kota ataupun provinsi di Indonesia. Di situ ada dari Makassar. Para anak muda santri ada dari Makassar, ada dari Sambas, ada dari Surabaya, ada dari ada dari Jogja, ada dari Papua, dari Papua, ada dari mana lagi satu? Dari Medan, macam-macam pokoknya. Ada dari Bogor, dari Bogor ada dari Kakap, macam-macam pokoknya. Jadi dikumpulkan anak-anak muda yang insya Allah akan dikaderkan ketika udah matang nanti mereka belajar bagaimana cara manajemen masjid, manajemen pondok, bagaimana mereka udah merasakan mengasuh santri-santri, udah bisa fundraising dan sebagainya, kemandirian, udah bisa mengelola baitul muamalah, maka nanti mereka ini akan diutus ke daerah-daerah untuk memakmurkan masjid-masjid cabang yang ada cabang dari Masjid Ismuiyaya. Nah, itu santri. Kalau kita bicara cabang, alhamdulillah di Masjid Ismuiyaya ini cabangnya ada di Jogja, ada di Sukabumi. Kalau Bapak pernah lihat Instagram yang viral, itu Masjid Sejuta Pemuda. Nah, itu. Ada juga namanya Masjid Makan-Makan. Namanya itu Masjid Baitul Huda. Itu ada di Bandung. Ada namanya Masjid Jalan Cahaya, itu di Lombok. Nah, alhamdulillah nanti semoga kedepannya makin banyak cabang-cabang Masjid Ismuiyaya. Nah, Masjid Ismuiyaya ini masjid kita. Nah, kita memang membuat Masjid Ismuiyaya ini untuk solusi untuk umat semuanya. Masjid yang kita bangun sebenarnya di muka bumi ini untuk solusi untuk umat. Bukan hanya sekedar tempat untuk ibadah, tapi solusi untuk umat Bapak Ibu semuanya. Kalau umat ini kelaparan, datang ke masjid, balik kekenyangan. Kalau umat ini punya masalah ekonomi, datang ke masjid. Kita punya solusi semuanya. Nah, maka di mana-mana ya kan, yayasan itu biasanya di atas masjid ya kan. Dan sekarang kita ubah. Kalau Bapak pernah dengar pondok Quran atau misalnya pondok apa itu? Pondok A. Dalam pondok itu ada masjid. Nah, tapi kita beda. Kita buat konsep seperti konsepnya Rasulullah SAW. Bangun masjid. Nah, di masjid itu ada pondok. Nah, masjid itu di atas, rumah Allah itu di atas. Duanya ada yayasan, di holdingnya itu masjid. Nah, maka semoga nanti kita bisa bekerja sama dalam program-program kebaikan. Sebenarnya kita ini hanya mengajak umat ini untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu aja Pak semuanya. Jadi yang pertama, di mana-mana kita ini punya program namanya Subuh Keliling, atau nama istilah komunitas kita itu Sahabat Fajar Indonesia. Nah, kolaborasinya itu dengan Sajadah Fajar. Kalau Sajadah Fajar itu isinya orang tua, pensiunan, ya kan? Betul nggak? Usia 40, ada Ustadz Munir, ya kan? Sekarang masih di Singapura, nggak salah saya. Nah, kalau Sahabat Fajar ini yang kita gerak, ini adalah isinya anak-anak muda. Bapak lihat kalau subuh-subuh banyak anak muda atau orang tua? Ya kan? Di mana-mana banyak orang tua. Yang datang pun orang-orang tua yang udah usia 50, 60 tahun, ya kan? Yang bentar lagi mau diintai sama apa? Malaikat-malaikat penjemput nyawa, nah itu kan ya. Walaupun kematian itu bukan nomor urut tapi nomor cabut. Tapi memang di usia 50, 60 itu udah kawan itu. Nah, karena Rasulullah itu meninggal usia 63. Berarti kalau kita usia 60, berarti anggaplah masih 3 tahun lagi. Kalau misalnya usia lebih dari usia 63, berarti itu bonus. Nah itu dia.
Nah, kekhawatiran itu, ayah bunda semuanya, yang pertama saya mulai dari bicara tentang anak muda hari ini. Nanti anak muda baru orang tua terakhir. Anak muda hari ini satu, udah jauh dari namanya masjid. Lebih banyak nongkrong di kafe atau nongkrong di masjid? Nongkrong di kafe. Coba lah kalau lihat malam Ahad itu, penuh itu tuh tempat-tempat itu tuh. Banyak hari ini anak muda yang bawa anak orang yang berzina, pacaran, datang ke klub malam, banyak kan kira-kira? Banyak. Tak hanya anak muda, orang tua. Ya kan? Nah, yang ke diskotik kan banyak tuh. Nah, banyak hari ini bukan hanya anak muda, orang tua itu terjebak dengan 3 kemaksiatan hari ini yang sedang viral terjadi hari ini. Satu ada namanya pinjol. Bapak tahu pinjol? Pinjam online. Ternyata pinjam online ini tak hanya terjadi pada lingkaran anak muda, tapi juga lingkaran orang tua. Pinjam online. Setelah pinjam online, ada namanya kemaksiatan hari ini yaitu judi, judi online. Pak Ali paham kan ya? Judi online ini macam-macam. Saya tuh punya kawan, ya kan? Punya kawan dia bangkrut ratusan juta, main slot. Nah, dia ini ASN. Intinya dia itu pejabat juga, tapi dia terjebak dalam hal itu. Nah, hari ini dia gelisah, gitu kan? Ditagih sana, ditagih sini, gitu ya. Gara-gara main slot, ya kan? Ada juga hari ini yang sedang terjadi, Bapak Ibu semuanya. Ini di kampung, saya tidak akan sebut namanya, tapi saya itu menyaksikan langsung. Judi online itu kan banyak, bisa sabung ayam, bisa main slot. Ada lagi namanya main togel. Main togel itu terjadi pada hari ini. Buat halako, lingkaran orang tua. Ternyata lingkaran orang tua itu mereka biasanya kan orang tuh ngobrol tentang inilah ya, kehidupan dan sebagainya. Ternyata halako mereka itu main togel ternyata. Pasang angka. Sampai anaknya itu pun dilibatkan. Jadi kalau anak itu bangun pagi, tanya sama orang tuanya, "Nak, kamu ada mimpi tidak tadi malam?" Kalau nampak mimpi anak itu nampak ada angka-angkanya itu, ataupun misalnya anak mimpi pas lihat ada motor lewat nampak pelatnya itu angkanya 245. Nah, angka itu dipasang pas main togel nanti itu. Sama orang tuanya. Rusak hari ini Pak, kira. Rusak. Nah, itu saya menyaksikan langsung. Ada yang terakhir itu tadi kan pinjam online. Ini judi online. Yang terakhir itu Bapak tahu enggak kira apa? Seks online. Seks online itu tahu? Bapak PC, video call. Video call sama kena jebak sama seorang perempuan yang tak jelas. Video call, ya kan? Nanti kalau Bapak angkat videonya atau lewat micet atau apapun itu, diangkat, nanti si perempuan itu tak pakai busana. Nanti Bapak pas PC itu di screenshot sama perempuan itu. Akhirnya ketika udah di screenshot, mau tidak mau perempuan itu ngancam, "Saya akan sharekan foto screenshot ini ke postingan umum, ke sosial media." Kira-kira ketika diancam sama perempuan kayak gitu, mau tidak Bapak foto tadi itu yang di screenshot itu disebar? Mau tidak gitu? Tak mau. Akhirnya ketika kita tak mau disebar foto ini, si perempuan itu minta apa? Minta dibayarkan. Laki-laki tetap punya uang. Pada akhirnya apa? Pinjam online. Itu ada kemaksiatan. Nah, ketika pinjam online merasa tak puas, akhirnya dia ikut judi online. Nah, Bapak semuanya, itu berbahaya sekali hari ini. Nah, ada lagi hari ini banyak berita-berita. Pokoknya kalau kita buka televisi, kita buka sosial media, di Facebook, di Instagram, itu banyak berita positif atau negatif atau seimbang kira-kira. Banyak negatifnya kan? Hari ini korupsi di mana-mana, pembunuhan di mana-mana, betul nggak? Kemarin kotak infak masjid yang saya kelola di Cempaka Emas itu, yaitu agak lain juga ya kan, masjid kotak infaknya itu letak di sisi jalan, tapi digempok lah itu. Pas mau ngambil itu
udah tak ada lagi benda itu, maksudnya dibuka sama orang. Bayangkan hari ini, ya kan? Mungkin tak punya pekerjaan, jadi kotak infak masjid pun diambil. Nah, maka hari ini kekhawatiran kita, anak muda yang berzina, anak muda yang pacaran, orang-orang tua yang terjerat riba, terjerat kemaksiatan, judi online, pinjam online, yang orang tua bunuh anaknya, ada tak kira? Anak bunuh orang tuanya ada? Ada. Laki-laki bunuh istrinya ada tak? Istri bunuh laki-lakinya, suaminya? Nah, ada. Semuanya ada. Semuanya ada. Nah, maka hari ini Bapak semuanya, hal penting yang mau saya sampaikan di subuh hari ini, setiap subuh, setiap saya sampaikan di Jumat, Sabtu, Ahad itu adalah sebenarnya kita ini sudah terlampau jauh dari namanya pedoman hidup. Apa namanya? Pedoman hidup. Kira-kira ketika saya sebut pedoman hidup itu, yang terlintas di pikiran Bapak Ibu semuanya itu apalah kira-kira? Al-Quran. Nah, jadi kita itu terlampau jauh dari pedoman hidup, petunjuk hidup, manual books, apalagi Al-Quran, yang itu adalah sumber dari segala permasalahan kita itu adalah Al-Quran. Nah, maka Al-Quran yang Allah jadikan itu sebagai petunjuk hidup bagi manusia, dan itu justru yang banyak diabaikan umat hari ini. Nah, mana buktinya Bapak Ibu semuanya? Boleh buka di Google masing-masing nanti, kalau nggak bawa HP balik. Buka, tulis buta aksara Al-Quran yang ada di Indonesia. Ada berapa persen? Kira-kira ada berapa persen masyarakat Indonesia yang berKTP-kan Islam, yang mengaku dirinya Muslim, tapi tak bisa baca Al-Quran? Kalau dibuka di Google itu, ada 72% masyarakat Indonesia tak bisa baca Quran. Itu satu. Kalau kita mau mengukur umat hari ini jauh dari Al-Quran, jangankan nak ngamalkan Quran, baca Al-Quran saja belum tak bisa. Berapa persen? 72%. Berarti ada 28% yang baru bisa baca Quran. Nah, maka kawan hari ini, maka wajar narkoba terjadi di mana-mana, yang main sabu-sabu, yang judi online, ya kan? Karena hari ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ketika Al-Quran itu diabaikan, Al-Quran itu diabaikan, Al-Quran itu dibelakangi, Al-Quran itu diabaikan, tak mau ikut Al-Quran, maka hari ini kita akan mudah terjebak dalam lingkaran jebakan-jebakan iblis, jebakan-jebakan syaitan. Nah, tak usah khawatir oleh semuanya hari ini. Umat kita itu, ya kan, ketika kita terlampau jauh dari namanya manual books, dari namanya pedoman hidup, maka siap-siap kita akan terjebak dalam lingkaran yang sudah disiapkan oleh iblis, ya kan, yang sudah disiapkan oleh syaitan. Sedangkan Nabi Adam, Nabi, tapi masih terjebak juga kan, gara-gara salah makan. Akhirnya dia taubat. Dia punya doa dalam Al-Quran, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah, maka hari ini Bapak Ibu semuanya, saya ingin mengajak, ya kan, di sebuah hari ini, ayo kita balik ke Al-Quran. Nah, kembalikan diri kita itu ke Al-Quran. Nah, apa buktinya bahwasanya Al-Quran itu mulia? Kalau kita tahu bahwasanya mushaf yang kita pakai itu kan kertas biasa tuh, ya kan, kertas biasa kan. Kalau kertas itu kosong, tidak ada ayat Quran di atasnya, lalu kertas itu terdampar di lantai atau di tempat apapun itu kalau kita injak, kalau kita biarkan, tak apa kan, tak masalah kan. Tapi kalau kertas putih itu udah ada ayat Quran di atasnya, jatuh ke bawah, diambillah dengan ke atas, diambil. Lalu berani nggak kita nginjaknya? Tak berani. Itu Al-Quran. Lalu mana buktinya Al-Quran itu memuliakan kita? Bulan Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Bulan paling mulia itu bulan Ramadan. Kenapa bulan Ramadan itu mulia kira-kira? Syahrul Ramadan allazi, bulan turunnya Al-Quran. Kedua. Yang ketiga, malam lebih baik dari 1000 bulan.
malam yang paling mulia. Kira-kira malam apa itu? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kenapa mulia? Malam turunnya Al-Quran. Lalu pokoknya contohkan lagi apa lagi kira-kira? Malaikat, pemimpin daripada para malaikat, yaitu malaikat apa? Malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril itu mulia? Karena dia menjadi perantara untuk bawa Al-Quran untuk disampaikan kepada Rasulullah. Nabi yang paling mulia, penutup para nabi, mulia enggak? Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah mulia? Karena diamanahkan untuk bawa risalah Al-Quran. Terakhir, Bapak pernah umroh kan? Insya Allah pernah. Kenapa kita mati-matian naik ke Gua Hiro? Kenapa kira-kira? Naik ke gua, pernah ke Gua Hiro kan? Nah, kenapa mati-matian kita naik ke sana? Orang itu mati-matian kalau kunjungan itu naik ke Gua Hiro. Kenapa lah kira-kira? Karena gua itu tempat pertama kali wahyu diturunkan. Artinya pertama Qur'annya turun, Al-Quran diturunkan. Apapun yang dekat dengan Al-Quran pasti mulia dan dimuliakan. Nah, Al-Quran itu Bapak semuanya, kalau kita menjalankan penuh Al-Quran, kalau kita praktek Al-Quran, kalau kita amalkan Al-Quran, pasti Al-Quran itu muliakan kita. Pasti. Tapi Quran itu tidak hanya bisa memuliakan kita, tapi Quran itu juga bisa menghinakan kita. Mana contohnya kalau Al-Quran itu bisa menghinakan kita? Kalau kita itu jauh Al-Quran, kalau kita itu mengabaikan Al-Quran. Hari ini umat banyak mengabaikan Al-Quran. Dari hal basic, 72% tak bisa baca Al-Quran. Nah, itu yang saya khawatirkan Bapak Ibu semuanya. Nah, maka Allah bilang di Quran surah Toha ayat 124, "Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Barang siapa yang jauh dari peringatannya, peringatan itu apa? Al-Quran. Al-Quran itu bukan hanya sekedar kabar gembira, tapi juga peringatan bagi orang-orang yang beriman, maka dia akan memperoleh kegembiraan, kebahagiaan. Dan orang-orang yang ingkar dengan Al-Quran, maka siap-siap Al-Quran itu bisa membawa kita kepada tempat yang serendah-rendahnya. Summa radadna falasafil. Nah, maka Bapak Ibu semuanya, satu subuh ini yang disampaikan adalah ayo kita kembalikan diri kita ke Al-Quran. Nah, lalu apa praktek? Maksudnya level kita itu mengamalkan Al-Quran. Maksudnya tidak termasuk dalam kategori orang yang mengabaikan Al-Quran. Mulai dari hal kecil loh Bapak Ibu semuanya. Membaca Al-Quran, tadarus. Kalau tak bisa 1 juz 1 hari, minimal 5 halaman. Atau kalau 5 halaman tak bisa, minimal baca Al-Quran 1 halaman setiap hari. Lalu banyak jamaah yang saya tanya, kenapa tak bisa baca Quran? Kenapa tak sempat baca Quran? Memang tak ada waktu sempat, Ustaz ini. Tak ada waktu sempat untuk baca Quran. Salah, maka ubah kalimatnya. Sempatkanlah waktu Bapak Ibu untuk baca Al-Quran. Satu, mulai dari hal tahap awal. Tahap pertama itu baca Quran. Nah, maka saya senang mendengar kata Pak Ali di sini ada belajar tahsin ya dengan Ustaz Luqman ya. Nah, Ustaz Luqman itu Dewan Juri, Dewan Hakim MTQ. Biasanya dia di bagian tahfiz. Nah, bagian tahfiz. Dia pernah sering diundang di kabupaten-kabupaten untuk mengajarkan irama, tilawah. Kita biasa dari Kapuas Hulu itu biasa mengundang dari orang-orang Pontianak untuk mengajarkan irama ke Kapuas Hulu. Nah, alhamdulillah hari ini di Masjid Al-Mutakin ini sudah ada dan tahsin. Nah, tinggal lagi tergantung kemauan kita mau enggak. Nah, itu solusi bagi orang yang tak bisa baca Quran, maka belajar Quran. Tak ada kata terlambat untuk belajar Quran. Saya ngajar di salah satu masjid di Pontianak, namanya Pondok Indah Lestari, Masjid Muhajirin. Masjid Muhajirin itu Bapak Ibu semuanya,
isi yang saya ngajarkan itu ada kurang lebih 20 lebih. Kalau bergabung sama ibu-ibu itu adalah 40 sampai 50. Yang belajar itu adalah mantan intelijen. Wah, macam-macam lah tuh. Ada pokoknya pangkatnya tinggi-tinggi, ada pensiunan semua. TNI, pernah jadi Polri, ada mertua rektor yang saya ajarkan. Pokoknya di usia-usia 50-60 tahun. Nah, ada yang mantan perwira, macam-macam pokoknya. Mereka pokoknya belajar Quran. Jadi saya bilang tak ada kata terlambat untuk belajar Quran, asalkan ada kemauan. Nah, itulah dia. Jadi lebih baik bapak meninggal, iya kan, di usia yang lanjut itu saya bilang, walaupun belum bisa baca Quran, tapi meninggal dalam keadaan sedang berjuang belajar Quran. Lebih baik apa? Lebih baik meninggal sedang memperjuangkan belajar Quran, atau meninggal sama sekali tidak pernah berjuang untuk belajar Quran. Nah, kalau bisa meninggal di saat dia sedang berjuang, sedang proses belajar Al-Quran, itu lebih baik ketimbang kita itu sedang usia 60 tahun, 70 tahun pun tak sadar-sadar. Nah, ini penting. Usia 60 tahun, alhamdulillah udah sadar. Tak apa saya bilang. Intinya nanti bapak akan pasti kita akan pasti diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka satu, kalau tak bisa baca Quran, belajar Quran. Kalau tak bisa baca Quran, maka perbuat tadarus. Nah, tahun 2025 buat atur jadwalnya. Kalau bisa khatam. Kalau 1 tahun dulu khatamnya 1 kali, maka tingkatkan khatamnya 2 kali, 3 kali, ya kan? Kalau dulu tahun ini hanya bisa baca Al-Quran 1 halaman setiap hari, maka diatur tahun depan harus bisa baca Al-Quran 5 halaman. Berarti dibagi setiap sholat 5 waktu 1 halaman. Setelah ba'da maghrib 1 halaman. Setelah ba'da isya 1 halaman. Setelah ba'da subuh 1 halaman. Kalau 5 waktu tak bisa nyempatkan untuk baca Quran, minimal ba'da maghrib dan ba'da subuh atau sebelum subuh. Itu saran saya. Nah, belajar, baca, hafalkan. Kalau tak hafal 30 juz, hafalkan juz 30. Kalau misalnya ada usia 50 kan agak susah tuh. Nah, 30 juz 30 pun tak hafal, minimal hafal dari Ad-Duha sampai An-Nas. Kalau Ad-Duha sampai An-Nas pun tak hafal, minimal hafal 3 kul. Kul huwallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul a'udzu birabbin nas. Kalau lah 3 kul tak hafal-hafal, minimal lah Al-Fatihah pun, minimal Al-Fatihah hafal. Tapi saya yakin semuanya hafal Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu dibaca setiap hari. Nah, belajar, baca, apalagi menghafal, ngamalkan Quran. Nah, ngamalkan Quran ini di Quran surah Al-Ma'un itu contoh kita mengamalkan Al-Quran. Maka nanti kalau baca Quran, saran saya cari Al-Quran yang ada terjemahannya. Cari Al-Quran yang ada artinya, Bapak Ibu semuanya. Saran saya, tak apa. Nah, di situ kita tahu. Contoh di Quran surah Al-Ma'un ayat 1, ayat 2, ayat 3. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ya kan? Tahu enggak artinya apa, Bali? Artinya apa lagi kira? Kalau buka Al-Quran, kita baca terjemahannya itu Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa pendusta agama itu? Nah, saya jawab ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ayat keduanya apa bunyinya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Ternyata orang yang pendusta agama itu satu siapa? Orang yang menghardik anak yatim. Yang ketiga, siapa pendusta agama itu? Wala yahuddu ala ta'am. Orang yang enggan ngasih makan orang miskin. Oke, saya tanya, kalau kita disuruh Allah untuk mengamalkan perintah Allah dalam Al-Quran, macam mana cara mengamalkan dua ini tadi? Biar kita tidak disebut pendusta agama. Ini kan kita ada level mengamalkan Quran ini. Nah, kira-kira macam mana cara mengamalkan itu? Nah, kata Pak Ali, Ustaz, saya punya program, kata Pak Ali, setiap Jumat sedekah 100 porsi nasi ke panti asuhan misalnya.
Nah itulah contoh mengamalkan Quran. Ustaz, saya setiap hari selalu ngasih 10 porsi nasi untuk saya bagikan di jalan-jalan. Nah itu namanya mengamalkan Al-Quran. Tidak menghardik anak yatim. Bagaimana cara kita biar tidak menghardik anak yatim? Santunin anak yatim, muliakan anak yatim, layani anak yatim. Bagaimana biar kita tidak termasuk pendusta agama tadi? Wala yahuddu ala ta'amil miskin, kasih makan orang miskin. Lihat tetangga sebelah kita ada yang tak mampu, ya kan, punya kue banyak, kasih kue. Punya makan banyak, kasih makanan. Nah itulah dia. Ngasih makan itu salah satu golongan orang-orang yang dijamin akan masuk surga. To'am, ngasih makan. Maka kita punya program namanya Masjid Makan-Makan. Kalau setiap hari Jumat itu, ba'da Jumat, datang ke masjid, selesai sholat Jumat, makan-makan. Balik, datang kelaparan, balik kenyang. Nah itu namanya mengamalkan. Kita tidak ada pilihan lain untuk semuanya. Ketika kita mengamalkan Al-Quran, artinya kita sedang meninggalkan namanya mesin kebaikan. Ketika kita meninggal dunia, bayangkan masih hidup kita hari ini, kerjasama kita punya program misalnya apapun itu, program makan-makan misalnya. Ketika kita meninggal dunia, maka program itu akan menjadi amal jariah yang akan terus mengalir sampai kita meninggal dunia. Nah itulah namanya menciptakan karya, menciptakan keabadian. Kira-kira di usia kita, usia saya 23 tahun, usia 30 tahun, 40 tahun, 60 tahun, kira-kira kita mau meninggalkan apa? Nah, itulah dari itu mempraktikkan Al-Quran sama dengan meninggalkan karya. Dan itu akan menjadi amal jariah. Nah, maka terakhir Bapak Ibu semuanya, belajar Quran, baca Quran, menghafal Quran, mengamalkan Quran sampai di level yang paling tinggi itu adalah memperjuangkan Al-Quran. Punya rumah banyak misalnya, punya rumah 5, 6 tak dipakai, maka saran saya pakai rumah itu untuk apa kira-kira? Tahfiz Quran. Punya tanah banyak misalnya, tanah di ladang ada misalnya, di Sintang ada, tepi jalan lagi. Nah, wakafkanlah tanah itu untuk bangun pondok, untuk bangun masjid, dan itulah yang nanti akan menjadi amal jariah. Nah, bayangkan Bapak Ibu semuanya, punya rumah Quran, di meninggal dunia kita, rumah Quran ini masih dijadikan tempat belajar Quran. Anak-anak kita baca Quran di situ, ngapal Quran di situ, belajar Al-Quran di situ. Ngalir tak pahalanya ketika meninggal dunia? Itu namanya amal jariah semuanya. Nah itu praktik Quran. Nah itu satu. Tapi sedikit hari ini kita yang mau mengamalkan Al-Quran, malah kita memilih jalan lain, jalan untuk jauh dari Al-Quran. Nah, jadi poin saya sampaikan kalau subuh itu satu, mengajak umat ini, anak muda, orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek semuanya, uan, paman, bibi semuanya. Satu, ayo kita balik ke Al-Quran. Nah, yang terakhir, yang kedua, kita sama-sama makmurkan masjid. Siap nggak kira-kira kita makmurkan masjid ini? Pokoknya ini masjid yang menurut saya luar biasa sesungguhnya. Ibu-ibu ramai di belakang, bapak-bapak satu pasok aja satu ini. 4 sop memang betul kata Pak Adi. Kalau subuh ini benar ramai satu dalam takib. Benar-benar ramai. 4 sop. 5 hari ini. 5 sop. Tapi memang banyak orang tua. Apa bayangkan 5 sop belakang lagi itu anak muda. Itu akan, kalau bahasa sosial media itu menyala lah pokoknya. Dia terbangun perlawanan kita. Nah, maka satu, saya ngajak Bapak Ibu balik ke Al-Quran. Yang kedua, makmurkan masjid. Siap nggak kira-kira kita makmurkan masjid? Oke. Makmurkan masjid itu, Bapak setuju nggak kalau saya bilang masjid itu bukan hanya tentang beton dan besinya, tapi tentang fungsi dan kontribusinya? Setuju nggak kira-kira? Sepakat? Oke. Jadi masjid itu jangan tergoda dengan masjid itu megah, besar, luas. Masjid kapal Munzalan itu kecil. Dalam gang. Masjid Ismuyaya itu dia ke atas ya, tapi kecil ya, tak besar. 4 lantai ya, itu penuh kalau Jumat. Pokoknya kalau tablik akbar itu kita sampai pasang terpal di bawah. Pokoknya kita pakai ke layar. Jadi tak nampak pula orang yang Ustaz Nasional itu tak nampak. Jadi udah layar kepenuhan. Nah, bahkan
Kalau masjid ini masih mending. Masjid Ismu Yahya, Masjid Munzalan itu kanan kiri depan belakang itu orang-orang itu lah pokoknya. Orang Cina, orang non Muslim. Di sini masih mending nggak tuh? Sebelahnya orang Islam. Nah, macam mana lah ceritanya Muslim? Di tengah, di Parit Baru itu, di Ismu Yahya itu kan tengah-tengah ini kan masjid. Depan itu kan makam orang Cina. Di belakangnya orang Cina, depannya orang Cina. Masjidnya berdiri tengah-tengah orang Cina. Macam mana bisa ramai? Nah, itulah tadi. Maka salah satu biar masjid itu makmur harus punya program di dalamnya. Nah, minimal ada program pendidikan. Satu, ada program baca Quran, ada program tahsin, ada program apa lagi? Biasanya masing-masing itu ada TPA. Kalau misalnya majelis taklim, kalau misalnya TPM ada rumah Quran biasanya. Nah, itu minimal itu. Itu program pendidikan. Ada namanya program sosial. Harus ada ambulansnya. Ada enggak ambulans ini? Oh, ada. Berarti tepat saja buat ada ambulansnya ya kan. Kalau ada warga dekat sekitar kita yang sakit, tak perlu lagi tinggal telepon takmir masjid. Nah, pokoknya langsung siap siaga. Ya kan, masjid itu harus punya yang namanya program apa lagi? Berbagi. Jadi kalau di Ismu Yahya Munzalan itu, Pak, cerita sedikit sharing, Pak ya. Jadi di Ismu Yahya itu setiap bulannya itu kita ada namanya berbagi sembako untuk orang-orang non Muslim. Nah, kita bagikan sembako setiap bulan. Orang-orang non Muslim, orang Cina tuh kita bagikan sembako setiap bulan. Namanya tetangga bahagia. Nah, lalu ada namanya yatim bahagia itu kita tidak hanya nyari yatim yang Muslim, tapi yatim yang orang Cina pun kita kasih. Kita kasih juga, Pak, kita bantu. Nah, agar apa? Itu di program sosial. Karena memang tetangga kita itu orang Cina semua. Tapi kalau untuk ngajak umat Muslim di dekat kita itu ke masjid, kita ada namanya program pasar bahagia. Nah, nanti kalau Bapak mau lagi satu rahim di sana, kalau bisa satu rahim itu pas ada pasar bahagia. Hari apa tuh? Hari Jumat, hari Jumat pagi. Nah, itu ada pasar bahagia. Itu penuh. Ibu-ibu datang ke masjid, Bapak Ibu semuanya, dengarkan tausiah. Mulai dari tahajud berjamaah, salat subuh berjamaah, dengarkan tausiah. Habis itu baca Quran, balik bawa sayur. Nah, dikasih sayur, dikasih ikan gratis, itulah dia pasar bahagia. Kalau hari Jumat ada namanya masjid makan-makan. Habis sholat Jumat tuh ngantri orang makan, prasmanan. Nah, kita biasa menyiapkan 300 sampai 300 lebih lah porsi makanan yang kita siapkan. Nah, akhirnya apa? Ketika masjid itu punya program Bapak Ibu semuanya, maka insya Allah masjid itu akan makmur. Nah, siapa yang akan menghidupkan program itu? Tidak hanya pengurus masjid, tapi orang-orang yang ikut memakmurkan masjid, orang-orang yang warga sebelah, tetangga masjid ikut juga untuk cari ide. Kira-kira masjid kita ini mau kita buatkan program apa lah kira-kira biar masjid kita ini ramai, didatangi banyak orang, didatangi banyak tamu. Itulah dia. Nah, oke, 2 poin saya sampaikan. Satu apa tadi? Balik ke Al-Quran. Yang kedua, makmurkan masjid. Dari poin yang saya sampaikan, insya Allah 5 menit lagi saya tutup. Dari poin yang saya sampaikan tadi adalah dari permasalahan peristiwa yang saya sampaikan, ternyata solusi kita itu 2, masjid, Al-Quran sama masjid. Nah, maka 2 permasalahan ini, permasalahan yang disebutkan di atas tadi sebelumnya, maka kita dari Ismu Yahya punyalah nama gerakan. Nah, gerakan itu namanya apa? Sidak. Nah, itulah gerakan sidak, mensyurgakan Indonesia dengan Al-Quran. Nah, maka subuh hari ini saya minta doa Bapak Ibu semuanya. Semoga gerakan sidak ini ya insya Allah kita perjuangkan sama-sama, diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mensyurgakan Indonesia dengan Al-Quran. Kenapa sidak ini muncul? Karena muncul kekhawatiran tadi. Umat jauh dari Al-Quran, umat jauh dari masjid, umat sudah terlampau jauh dari aturan-aturan Allah. Ya kan, banyak yang melanggar aturan-aturan Allah, maka muncul gerakan sidak. Nah, lalu sidak ini punya misi. Misi yang pertama memberantas aksara Al-Quran. Maka gerakan kita ini jangan sampai warga kita, saudara kita, orang tua kita, tetangga masjid kita itu jangan sampai ada yang tak bisa baca Quran. Nah,
percuma masjidnya baik misalnya, percuma masjidnya megah, tapi tetangga sebelahnya belakang rumahnya itu ada yang belum terfasilitasi untuk belajar Quran. Nah, anak-anaknya susah untuk nyari TPA di mana. Orang tua nak belajar Quran, macam mana belajar di mana ya? Nah gitulah dia. Maka kita punya masjid, kita ngelola masjid, kita sediakan program belajar Quran, ada program tahsin. Nah itu misi kita adalah memberantas aksara Quran. Yang kedua, mencetak 23 juta penghafal Al-Quran. Nah semoga mencetak 23 juta penghafal Quran ini diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah 23 ini kan ada hadis Rasulullah, kalau ada satu anak yang belajar Quran, yang mengamalkan Quran, menghafal Quran, maka satu anak ini akan bisa memberikan 10 syafaat untuk keluarganya. Berarti kalau 23 juta kita cetak, maka ada 230 juta masyarakat Indonesia yang berKTP Islam. Dengan 230 juta ini kita bisa mensyurgakan Indonesia Quran dari 23 juta tadi. Yang terakhir, kita akan membangun 114 kawasan dan 6.236 rumah Quran. Nah, di poin ketiga ini saya mau sampaikan oleh semuanya, kalau Bapak punya rumah banyak, datangnya ke kita. Nanti kita siap ngelolanya. Kalau Bapak tak siap ngelolanya tapi punya rumah, kita siap manajemennya. Kita siap cari guru ngajinya. Maka kita gaji guru ngaji itu, ada namanya guru ngaji untuk negeri. Kita gaji, ada ihsannya setiap bulan. Nah, maka kita sekarang baru 300, Pak Ketua, baru 300 rumah Quran yang kita kelola. Nah, maka tadi impian kita berapa? 6236, berarti masih jauh nih. Nah, sedangkan kawasan itu kita punya impian 114 kawasan. Nah, sekarang mungkin baru 5 atau 6 cabang yang baru cabang Hizbiyah ya. Nah, maka masih banyak lagi PR ke depannya. 114 kawasan ini terinspirasi dari 114 surah. 6236 ini terinspirasi dari 6236 ayat. Nah, nama misi dari 3 misi yang saya sebutkan tadi maka muncul dari gerakan. Visinya apa? Mensurgakan Indonesia dengan Al-Quran. Kalau saya tanya apa itu sidak, jawabnya surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Coba kalau saya tanya ya, apa itu sidak? Surgakan. Nah, percaya tak kira-kira Bu kita bisa mensurgakan Indonesia dengan Al-Quran? Percaya tak kira-kira? Percaya? Siap? Siap ambil kontribusi? Siap ambil bagian? Bapak buat program tahsin di Masjid Darul Muttaqin ini itu sudah mendukung gerakan mensurgakan Indonesia dengan Quran. Nah, memberantas aksara Quran. Bapak punya rumah Quran, ikut mensupport dan menjadi mitra atau jadi apapun itu sudah ikut dalam gerakan surgakan Indonesia dengan Quran. 2 menit sebelum saya tutup. 2 menit sebelum tutup, tadi saya ulangi lagi poin yang saya sampaikan. Peristiwa kita hari ini banyak umat ini jauh dari Al-Quran, maka muncullah narkoba, muncullah judi online, muncullah pinjam online, muncullah orang riba, bunuh anaknya, istri bunuh suaminya. Maka ketika kita sedikit, hari ini umat jauh dari Quran, jauh dari masjid. Nah, ketika 2 ini menjadi poin penting yang akan kita jadikan sebagai jalan kebaikan, maka 2 ini salah satu solusi dari permasalahan tadi, maka kita munculkan gerakan. Dari permasalahan tadi kita munculkan gerakan, namanya gerakan sidak. Apa itu gerakan sidak? Surgakan Indonesia dengan Quran. Nah, kalau Bapak Ibu penasaran siapa sih kiai yang ngomong di depan ini? Siapa sih kiai anak-anak muda yang hadir pada subuh hari ini? Kenal Bapak Ibu kiainya siapa? Kiainya adalah Kiai EN, Kiai Adi Pratama Larisindo. Kiai EN ini punya guru namanya Kiai Lukman. Kiai Lukman ini salah satu pengasuh Masjid Kapal Munzalah. Nah, siapa pimpinan masjid kita? Kita ada pengasuh, ada pimpinan. Pimpinan itu siapa? Ustadz Kiki Supardi dari Sampas. Nah, kita inilah murid-muridnya beliau. Kita inilah yang punya program untuk menarasikan gerakan kita ini. Nah, maka saya minta di subuh hari ini, minta doanya Bapak Ibu semuanya, semoga gerakan kita ini bisa diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekiranya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, walau anna ahlal qura
amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk langit bumi ini beriman dan bertakwa pada Allah, makmurkan masjid, balik ke Al-Quran, nyanturin anak yatim, makmurkan masjid, peduli sama tetangganya, peduli sama keluarganya, maka siap-siap kita akan mendapatkan keberkahan dari langit dan bumi. Kesejahteraan, kebahagiaan akan datang kepada keluarga, kepada kerabat kita, kepada tetangga-tetangga masjid. Nah itulah walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Hari ini saya lupa menyampaikan, Pak Ali izin ya kan, kita biasa 2 bulan ini sedang mengajak umat barangkali mau ikut. Nah Desember bulan berapa lagi Ustaz? Saya lupa wisuda akbar itu kapan. Intinya akhir Desember atau awal Januari kita itu akan ada distribusi. Nah, distribusi namanya Quran. Nah, kita kemarin sudah mendistribusikan kurang lebih 10.000 Al-Quran. Berapa ribu? 10.000. Nah, sekarang ini kita masih menyiapkan lagi Al-Quran itu mau kita distribusikan ke pondok-pondok perdalaman. Sekarang pondok-pondok itu Pak sedang membutuhkan mungkin jutaan Al-Quran. Ada santri-santri yang belum tak punya Quran, Qurannya sobek-sobek, ya kan? Belajar Quran, ngapal Quran, udah syuruk ya. Nah maka kita punya gerakan yang namanya ekspedisi ekspedisi Al-Quran perdalaman. Nah maka subuh hari ini saya mengajak, saya hanya jadi jembatan kebaikan, pengen mengajak ibu semuanya untuk berkontribusi gerakan sidang. Silakan Bapak Ibu semuanya yang mau ikut sedekah Al-Quran, sedekah mushaf, nanti bisa hubungin Bang Tommy. Nah Bang Tommy nanti bisa hubungin kawan-kawan, nanti balik dari sini yang mau ikut sedekah Quran, kasih tahu mereka kami mau sedekah Quran atas nama ini, untuk almarhum ini, insyaallah Quran itu akan kita salurkan ke santri-santri. Nah kita hanya mengajak untuk sedekah Quran, program terbaru kita. Barangkali Bapak Ibu berminat mau ikut gerakan sedekah Quran. Oke, di subuh hari ini silakan yang mau ikut nanti hubungi Bang Tommy dan kawan-kawan yang di belakang saya. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Nanti setelah ini kita foto bareng, dokumentasi. Boleh ya Bapak Ibu ya? Nah, apa? Terapi siap nggak kira-kira kawan-kawan? Nah, 2 orang ini mau menterapi nanti gratis Bapak Ibu. Jadi balik setelah tausiah ini saya bawa 2 orang anak muda menghafal Quran yang siap menterapi. Sakit pinggang, coba diterapi di kretek bisa 2 orang itu tuh. Nanti kalau mau bekam dan sebagainya ada 2 orang belakang. Tapi bekam dengan dosa sekarang, kalau sekarang bisa bekam. Sekarang tuh bisa di kretek ya, gratis ya. Bunyi kepalanya, lehernya, pinggangnya bisa 2 orang itu tuh. Sekolah di Jakarta kemarin. Bagian kretek ya. Baik ibu semuanya, mungkin saja yang bisa sampaikan. Saya lupa nama saya siapa. Bandi ya, jadi panggilnya Bandi. Saya pernah ngisi majelis taklim ibu-ibu. Mungkin ibu-ibu udah lupa kan saya kayaknya. Nah, nanti kita sharing lagi anak-anak muda. Nanti kita sharing program-program apa yang mau kita install di masjid ini. Oke? Mungkin saja yang bisa saya sampaikan. Yang baik-baiknya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk-buruknya datang dari saya pribadi. Kita tutup dengan melapaskan hamdalah alhamdulillah ya Rabbil. Kita sempurnakan doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.